Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Fitriani dari kelas 2B Farmasi, ingin menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Pengertian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa urin atau air kencing, darah, sputum atau dahak, atau sampel dari hasil biopsi. Kemudian ada tujuan pemeriksaan laboratorium: 1. Mendeteksi penyakit, 2. Menentukan resiko, 3. Memantau perkembangan penyakit, 4. Memantau pengobatan, dan lain-lain. 5. Mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensi yang membahayakan. Kemudian ada interaksi obat dengan tes laboratorium. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Misalnya pada pemakaian laksatif, golongan antrakuinon dapat menyebabkan tes urin pada urininogen tidak akurat, atau dengan perubahan zat yang dapat diukur, contohnya perubahan tes tiroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Terus penggunaan obat dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi, misalnya asam folat, Fe, vitamin B12, dan lain-lain. Pada pemberian kortikosteroid akan menurunkan jumlah eosinofil, sedang adrenalin akan meningkatkan jumlah leukosit dan trombosit. Pemberian transfusi darah akan mempengaruhi komposisi darah sehingga menyulitkan pembacaan morfologi sediaan apus darah tapi maupun penilaian hemostatis. Antikoagulan oral atau heparin ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hemostatis. Macam-macam interaksi obat. Ada 3. 1. Interaksi farmasetis adalah interaksi fisikokimia yang terjadi pada saat obat diformulasikan atau disiapkan. 2. Interaksi farmakokinetik. Pada interaksi ini obat mengalami perubahan pada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekstraksi. 3. Interaksi farmakodinamika adalah obat yang menyebabkan perubahan pada respon pasien disebabkan karena berubahnya farmakokinetika dari obat tersebut. Penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimia. 1. Laksatif antrakuinon dengan uji urin. 2. Laksatif antrakuinon dengan tes tiroid. 3. Kontrasepsi oral mempengaruhi kurang lebih jenis tes laboratorium. Selanjutnya yaitu beberapa tes laboratorium. Ada 3. 1. Tes darah lengkap. 2. Screening kimia darah. 3. Transaminase. Beberapa tes laboratorium. 1. Tes darah lengkap. Tes darah lengkap sangat penting karena beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan rendahnya jumlah darah merah atau darah putih, yang kemudian menyebabkan anemia atau kelainan darah lain. Tes ini mengukur jumlah sel darah putih, hemoglobin, hematokrit, dan platelet dalam darah. Yang kedua yaitu screening kimia darah. Tes ini merupakan screening umum untuk mengukur apakah organ-organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, pankreas, otot, dan tulang bekerja dengan benar dengan mengukur kimia tertentu dalam darah. Macam-macam uji laboratorium. Ada alkalin fosfat. Alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Obat-obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat diantaranya adalah obat AINS, dapat menurunkan angka alkalin fosfat. Kedua, parasetamol, meningkatkan alkalin fosfat. Mekanismenya yaitu parasetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Selanjutnya yaitu bilirubin, merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat-obat yang dapat mempengaruhi bilirubin. 1. Phenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin. Phenobarbital meningkatkan aktivitas glukuronil. Yang kedua, estrogen, steroid anabolik, dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Obat-obat yang mempunyai mekanisme yang sama adalah halotan, isoniazid, dan klorpromazid. Kemudian glukosa. 1. Atenolol dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanisme menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia. Yang kedua, kortikosteroid golongan glukokortikoid dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa.
Kemudian ada blood urea nitrogen test, dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Obat yang mempengaruhinya yaitu furosemid. Furosemid dapat meningkatkan blood urea nitrogen. Mekanismenya, furosemid adalah obat golongan diuretik kuat sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Kedua, vankomisin, meningkatkan blood urea nitrogen. Mekanisme vankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Ketiga, piroksikam. Piroksikam sedikit dapat meningkatkan kadar blood urea nitrogen pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya. Mekanismenya penghambatan sintetis prostaglandin oleh obat INS menyebabkan kenaikan kadar blood urea nitrogen. Yang ketiga yaitu transaminase. Untuk mendeteksi adanya kerusakan hati, pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SPGT. SGOT, obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi seperti metildopa, guanetidin, dan teofilin. SGPT, peningkatan kadarnya hepatitis atau virus akut, hepatotoksisitas yang menyebabkan nekrosis hepar, atau toksisitas obat atau kimia. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotik, metildopa, dan guanetidin. Selanjutnya kolesterol, obat-obat yang dapat menurunkan nilai kolesterol seperti tiroksin, estrogen, aspirin, antibiotik, obat-obat yang dapat meningkatkan nilai kolesterol seperti pil KB, epineprin, penotiazin, vitamin A dan D. Trigliserida, penurunan kadar, beta-lipoproteinemia kongenital, hipertiroidisme, malnutrisi protein. Obat-obat yang dapat menurunkan nilai trigliserida yaitu asam askorbat, kofibrat, penformin, dan metformin. Peningkatan kadar hiperlipoproteinemia, IMA, hipertensi, sindrom nefrotik, diet tinggi, karbohidrat, dan kehamilan. Yang terakhir, metformin. Mekanismenya dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung dan usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.